Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Karisma. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Energi tidak dapat diciptakan oleh manusia. Energi juga tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Bagaimanakah perubahan energi terjadi? Bagaimana manusia memanfaatkan perubahan energi tersebut? Ayo kita pelajari bersama. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah minyak tanah dan gas. Energi pada minyak tanah dan gas adalah energi kimia. Saat kompor menyala, terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi gerak. Energi gerak dibutuhkan saat kita melakukan aktivitas. Energi gerak tubuh berasal dari energi kimia pada makanan. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Perubahan energi terjadi pada setrika listrik. Saat kabel setrika diberi aliran listrik, ketika energi listrik berubah menjadi energi panas, peristiwa yang sama juga terjadi pada kompor listrik dan penanak nasi listrik. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin, blender. Saat menggunakan peralatan tersebut terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Perubahan energi kimia menjadi energi panas. Perubahan ini dapat dilihat pada kompor minyak tanah. Sebelum digunakan, kompor diisi dengan minyak tanah. Kompor dinyalakan dengan api, timbullah panas. Dengan energi panas dapat memasak nasi, memasak air, menggoreng ikan, dan lain-lain. Energi kimia lainnya adalah gas. Gas dapat digunakan untuk menyalakan kompor. Kompor gas menyala, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Perubahan ini dapat kita lihat saat seorang pemain drum memainkan alat musik drumnya. Ia menggunakan energi gerak membunyikan drum. Contoh lainnya yaitu saat kentongan dipukul. Energi gerak memukul kentongan berubah menjadi energi bunyi. Lalu bagaimana cara memanfaatkan energi? Memanfaatkan energi untuk hal yang bermanfaat ya. Seorang guru, ia mengeluarkan energinya untuk mengajar. Ia curahkan tenaga agar murid-muridnya menjadi cerdas dan terampil. Guru berharap kelak murid-muridnya menjadi orang yang berguna. Seorang petani, ia menggarap sawahnya dengan sekuat tenaga. Energinya digunakan untuk mencangkul dan menanam padi di sawah. Di bawah terik matahari yang menyengat, dia tetap bekerja. Anak-anak, tahukah kalian, waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik loh. Apa itu waduk? Dan bagaimana cara energi air menjadi energi listrik? Yuk disimak penjelasannya. Waduk adalah danau alam atau danau buatan, kolam penyimpanan atau bendungan sungai yang bertujuan untuk menyimpan air. Cara energi air menjadi energi listrik. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik yang akan menghasilkan tenaga listrik. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya, seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata, seperti di Waduk Jatiluhur yang terletak di Purwakarta. Kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan satuan waktu, tahunan, bulan, minggu, dan hari. Salah satu petunjuk waktu yang dapat digunakan untuk menunjukkan tanggal, hari, bulan, dan tahun adalah kalender. Mengenal satuan baku untuk waktu, satuan baku waktu yaitu jam, menit, dan detik.
Contoh alat ukur waktu yang menggunakan satuan jam, menit, detik adalah jam. Ada dua jenis jam yang banyak digunakan sehari-hari, yaitu jam analog dan jam digital. Jarum analog terdapat jarum pendek dan jarum panjang. Jarum pendek pada jam analog menunjukkan waktu jam, sedangkan jarum panjang menunjukkan menit. Jam digital adalah menunjukkan waktu dengan tampilan layar digital. Waktu ditunjukkan bukan dengan jarum penunjuk, tapi dengan angka. Kita sudah mengenal satuan baku waktu, jam, menit, dan detik. Setiap satuan baku waktu tersebut dapat berubah ke satuan waktu lainnya, seperti berikut. 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 3600 detik. Cara menentukan waktu selesai suatu kegiatan jika diketahui waktu mulai dan lama kegiatan berlangsung. Pukul 5, Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 05.30. Nama kegiatan tersebut adalah cara menjawabnya. Carilah angka yang lebih besar dahulu, kemudian dikurang dengan angka yang terkecil. Contoh, 05.30 dikurang 05.00, maka hasilnya adalah 00.30. Jadi, lama waktu yang diperlukan adalah 30 menit. Lalu, contoh yang kedua, ayah pergi bekerja pukul 07.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18.00. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah, ingat jawabnya, carilah angka yang terbesar dahulu. Angka yang terbesar adalah 18.00. Maka 18.00 dikurang 07.30. Karena di belakang angka 18 terdapat 00, maka akan diubah dan diambil 1 jam menjadi satuan menit. 1 jam 60 menit. Jadi 17.60 dikurang 07.30 sama dengan 10.30. Ayah bekerja selama 10 jam 30 menit. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita simak bersama tarian dengan lagu Oh Ina ni Keke. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Ibu ucapkan terima kasih banyak pada anak-anak ibu yang sudah belajar dengan giat, dan juga kepada ibu dan bapak yang telah mendampingi anaknya belajar di rumah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.